Pemirsa, dialog di spesial report misteri kematian Mirna akan kami lanjutkan kembali dengan pakar hukum pidana Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, tadi yang juga menarik adalah selama persidangan ini kan banyak sekali dramanya gitu, kalau bisa dilihat kan di live kan di beberapa stasiun TV begitu ya. Apakah Mas Aristo ini melihat cara bertanya dari jaksa penuntut umum terhadap saksi ahli maupun juga saksi fakta ini telah melanggar contempt of court? Ini kalau kita lihat ya cara bertanya itu, misalnya jaksa, pengacara kan memang mereka saling bersautan, saling berdebat. Sebenarnya itu wajar karena memang jaksa punya tugas membuktikan, pengacara punya tugas untuk membantah dakwaannya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang menjadi catatan adalah cara bertanya hakim juga. Ini mesti kita harus soroti juga. Kenapa? Karena hakim ini kan wasit yang netral. Dalam KUHP kita juga dikatakan bahwa hakim ini tidak boleh menunjukkan keberpihakan di dalam ruang sidang. Tapi beberapa kali memang saya harus akui, saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seolah-olah kita udah tahu, oh ini orang udah punya putusan ya, sehingga kita bisa lihat, oh ini orang udah punya putusan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan, masa begitu jawabannya? Betul begitu jawabannya ya. Kita lihat sampai terdakwa ya, Jessica tuh saya lihat di pemeriksaan terdakwa tuh dia nangis kan ya beberapa kali, sehingga sampai dia katakan bahwa ya itu yang betul begitu ya memang yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi cara bertanya itu memang kalau jaksa dan pengacara itu ya mereka memang bertanya, saya lihat perdebatannya ya biasa, memang perdebatan soal saksi ya yang paling panas, misalnya tidak menghargai saksi dan lain-lain. Tapi perdebatan seperti itu biasalah ya. Masih dalam batas wajar begitu justru ya? Kalau misalnya di satu persidangan yang harus dilihat cara bertanyanya itu nomor satu adalah kita sebagai orang yang mengamati ya, pertama adalah hakim. Kenapa? Karena hakim tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Walaupun dia sudah yakin begitu, misalkan terdakwa ini memang pelakunya, tapi harus tetap netral dalam bertanya begitu. Kapan dia yakinnya? Dia harus yakin terdakwa pelakunya atau bukan, seyogyanya kan di ujung persidangan. Setelah memeriksa semua bukti, mendengar tuntutan, mendengar pembelaan, kemudian mendengar replik, mendengar duplik, baru dia putuskan. Kalau misalnya di tengah jalan dia udah putuskan, oh ini orang salah, ya itu yang sebenarnya bahaya. Kenapa bahaya? Gitu. Loh, dia belum dengar cerita lengkapnya semua, dia udah memutuskan. Misalnya ya tiba-tiba dia punya putusan di sesi pembuktian saksinya jaksa, ya nggak boleh dong seperti itu. Orang ceritanya belum selesai kok udah ambil kesimpulan. Ibaratnya Anda baca buku ya, bukunya 700 halaman, tapi Anda baru baca halaman ke 170, Anda udah kasih kesimpulan. Itu kan tidak boleh seperti itu. Kalau membandingkan sistem peradilan di Indonesia dan juga di luar negeri, apakah memang kita punya sistem sendiri sehingga memang tidak bisa mengacu di luar, atau seperti apa sistem ini? Sistem di dunia itu ya, di dunia itu secara dasar ada dua konsep hukum, sistem hukum, civil law dan common law. Kita civil law itu menganut hukum acara pidana yang namanya inquisitorial. Apa itu maksudnya inquisitorial? Gampangnya ya, saya nggak mau terlalu banyak terminologi hukum yang memusingkan. Gampangnya inquisitorial itu sebenarnya sidangnya kurang seru. Kenapa saya bilang kurang seru? Kalau nanya harus lewat hakim, ya nggak boleh langsung berdebat sama jaksa, main tunjuk-tunjuk. Kemudian tidak boleh berpidato di ruang sidang. Jadi ngomong terus nggak boleh. Tapi itu seharusnya memang seperti lebih itu. sopan, harus lebih sopan. Kita dapatnya dari Belanda dapat dari Prancis. Ya, itu sejarahnya harus lebih sopan. Itu inquisitorial, to inquisit gitu loh. Jadi inquiry, untuk bertanya dengan orang. Berbeda dengan sistem hukum common law, yaitu adversarial. Jadi civil law siapa aja nih? Belanda, Prancis, Jerman, ya, Italia. Nah, sistem common law, ini common law Anglo-Saxon. Ya, gampangnya dulu ras Anglo-Saxon, kemudian turun ke Inggris dan orang-orang jajahannya yang dijajah-jajah. Siapa? Inggris, Amerika,
adversarial. Kemudian Kanada, Australia, mereka adversarial. Apa tuh adversarial? Sidangnya lebih seru. Kenapa? Berpidato, mereka bisa, bahkan mereka tunjuk-tunjuk. Ada jurinya. Mereka ada juri, ada hakim, 2 wasitnya. Ya, walaupun juri opsional, hanya untuk perkara-perkara yang besar itu menjadi wajib. Jadi 2 hakimnya. Makanya, ini saya agak menyimpang dikit, makanya dari Amerika, presiden-presiden itu banyak dari pengacara. Karena role dari pengacaranya itu sangat besar, jauh lebih besar daripada di sistem inkuisitorial. Apalagi gampangnya, di sistem inkuisitorial ini negara lebih berperan. Itulah makanya jaksa ini bisa menyita, kemudian kita tidak bisa, oh kalau buktinya nggak benar, dikeluarin dong. Nggak bisa, tadi saya bilang kita tidak menganut sistem itu. Justru di peradilan pidana Indonesia adalah peradilan pidana yang sopan, yang kalau nanya izin yang atas izin yang mulia bertanya dengan saksi. Tidak boleh misalnya nunjuk jaksa, jaksa kamu ngawur, nggak boleh, nggak bisa begitu. Ini sistem tradisi yang sangat berbeda. Itu kita menganut yang namanya sistem inkuisitorial. Walaupun dewasa ini ya ada perdebatan, sudah tidak ada lagi sistem-sistem yang murni, karena ada sistem yang hybrid lah, mengambil manfaat dari sistem yang lainnya. Mas Aristo ini selain seorang pakar hukum pidana juga seorang lawyer gitu ya? Sebenarnya saya lebih acara pidana sebenarnya, beda. Iya. Jadi seorang pengacara juga begitu ya? Iya, saya dosen hukum acara pidana dan juga praktisi. Iya. Kok pernah tidak menangani kasus-kasus yang serumit ini begitu, pembunuhan berencana namun memang tidak ada saksi atau tidak ada bukti langsung begitu yang mengarah? Justru saya sekarang lagi menangani perkara juga ya, pembunuhan berencana juga, tapi belum ketemu tersangkanya. Ya, saya tidak mau bicara kasusnya apa, dan memang saya tadi katakan yang namanya kasus pembunuhan berencana itu sudah pasti sulit lah. Karena kenapa? Tidak ada bukti langsungnya. Saya kembali lagi tuh, makanya bukan hanya di pengalaman saya, tapi misalnya Anda bisa lihat dalam sejarah Amerika Serikat misalnya, yang namanya first degree murder, itu pembunuhan derajat, artinya pembunuhan yang paling jahat lah. First degree murder, pembunuhan berencana itu lebih dari 50% ya dihukum karena circumstantial evidence. Jadi seperti tadi connecting the dots, bukti ya, tidak langsung begitu, tapi bersesuaian. Iya, tapi bersesuaian. Yang menerangkan keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita susun keadaan-keadaan ini, tidak bukan menunjuk kepada pelaku. Apakah ini sudah terjadi di kasus Jessica ini? Wah, saya tidak mau memprediksi putusan sebelum putusan pengadilan. Cuma memang saya katakan perkara ini menarik lah, itu aja statement saya, dan saya katakan ini bukti langsungnya memang sulit, tapi ada bukti potongan-potongan. Tadi kan saya sudah ceritakan kan rasio pemikiran jaksa seperti apa. Nah, nanti Mbak Uci atau pemirsa bisa lihat apakah mana yang lebih masuk akal sih ceritanya, apakah itu dihubung-hubungkan atau memang berhubungan. Kalau misalkan memang ini sejauh ini kan tidak ada bukti langsung begitu, hanya fakta-fakta yang saling berhubungan begitu. Apakah dengan fakta-fakta yang saling berhubungan ini majelis hakim boleh menjatuhkan vonis yang sesuai dengan tuntutan terdakwa, atau memang karena buktinya tidak cukup begitu harus vonisnya harus di bawah itu? Pertanyaan yang pertama, boleh tidak? Kalau hanya berdasarkan circumstantial evidence, jawabannya boleh. Kenapa? Karena sistem pembuktian kita 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim. Hanya saja 2 alat bukti ditambah 1 keyakinan hakim ini harus diputus dengan yakin, tidak boleh ada ruang keraguan-raguan. Ya, misalnya. Jadi makanya ada prinsip yang namanya beyond reasonable doubt. Ya, jangan sampai menghukum orang tapi ada keraguan-raguan. Saya jelaskan nih, apa sih maksudnya prinsip beyond reasonable doubt ya? Ini prinsip di Amerika, ini sebenarnya prinsip universal dalam sistem common law, tapi ini diadopsi dan menjadi satu prinsip yang universal dalam menghukum orang. Karena ini sistem pembuktian yang tertinggi. Beyond reasonable doubt itu artinya tidak boleh ada keraguan-raguan atau tidak boleh ada orang orang yang reasonable ya, orang yang tidak boleh hanya hakim ya, tidak orang ketika membaca itu, ketika melihat putusan itu, dia tidak boleh ragu bahwa memang ini adalah orangnya. Kalau sampai ada keraguan-raguan sedikit pun, itu tidak boleh menghukum orang tapi ada keraguan-raguan. Itu yang paling penting, karena prinsip ini adalah prinsip yang agung lah begitu ya, apalagi untuk membunuh orang dengan dakwaan yang sangat serius, pembunuhan berencana. Dia harus yakin
beyond reasonable doubt. Ya, jadi tidak ada reasonable doubt itu apa sih maksudnya? Keraguan-raguan yang reasonable. Kan begitu. Jadi reasonable person yang meragukan Jessica adalah pembunuhnya. Nah, itu nggak boleh. Itu di dalam sistem kita. Nah, kalau misalnya hakim kan bebas, kalau misalnya jaksa menuntut 20 tahun, kalau hakimnya ragu, bebasin ya harus bebas dong. Boleh di bawah itu hukumannya boleh, atau? Terserah, boleh di bawah, boleh di atas. Terserah, tapi itu kan proposal dari si jaksa penuntut umum. Setelah, karena hakim kita ini kan tidak melakukan investigasi ke lapangan. Ya, bukan investigating judge. Jadi dia cuma membaca, dia kan cuma membaca dokumen-dokumen, mendengar keterangan, melihat bukti. Ya, tapi acuannya memang bisa dakwaan dan tuntutan. Dia baca, nota pembelaan juga harus dia baca. Nah, kemudian diputuskannya terserah, mau lebih tinggi, mau lebih rendah, bebasin ya. Dia punya independensi untuk itu. Mas Aristo, ini juga ada prinsip kalau hakim ragu lebih baik membebaskan terdakwa begitu. Kalau Ya, melihat dari kasus Jessica ini tidak ada bukti langsung, hanya ada fakta yang bersesuaian. Apakah prinsip ini bisa? Gini, sekali lagi nggak apa-apa nggak ada bukti langsung. Jadi itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya tidak ada bukti langsung, kan tadi saya katakan potensi ruang untuk ragunya lebih besar. Iya nggak? Lebih besar. Kan hakim ini kan bertiga nih. Mereka kan mutusin kan kalau nggak bisa kan ada musyawarah. Kalau nggak bisa setuju mereka terpaksa voting. Kan begitu. Nah, memang kalau misalnya ini buktinya nggak ada bukti langsung, circumstances ini ruang untuk ragunya lebih besar. Tapi kemungkinan ruang untuk ragunya lebih besar. Tapi apakah dalam perkara ini hakim punya ruang untuk ragu? Ya saya nggak tahu itu. Kalau terkait dengan bukti-bukti dan juga keterangan ahli dan juga saksi fakta selama ini, apakah ini bisa menjadi selama ini kan diragukan begitu, banyak sekali pertentangan di antara saksi ahli dan juga saksi dari JPU ini. Kalau Mas Aristo ini melihat, apakah ini bisa menjadi keraguan begitu dari sisi hakim begitu untuk memutuskan perkara ini? Ini ya, yang pasti sudah pasti bertentang ahlinya. Saya katakan ahlinya JPU yang namanya ahlinya terdakwa sudah pasti mereka bertentangan. Nah, yang namanya hakim ini kan melihatlah, mereka membandingkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan. Jadi saya belum bisa kasih komentar sekarang. Kenapa? Karena kita belum dengar nota pembelaannya yang disusun oleh terdakwa. Jadi kan itu versinya. Jadi tuntutan itu dilawan dengan pledoi, nota pembelaan. Nanti ada balas pembalas lah kalau dipakai hak itu. Dia ada replik, ada duplik. Nah, makanya tadi saya bilang yang harus disoroti cara bertanyanya adalah si hakim. Karena jangan sampai dia udah punya putusan sebelum membaca baik itu tuntutan jaksa maupun nota pembelaan dari si pengacara. Mas Aristo, ini minggu depan adalah akan sidang pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Nah, nanti kita lihat apakah tindakan-tindakan atau upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jessica. Nanti kita akan bahas nanti selesai jeda berikut. Mirsa, Special Report Misteri Kematian Mirna akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Special Report Misteri Kematian Mirna dan masih bersama dengan pakar hukum pidana Mas Aristo Pangaribuan. Mas Aristo, ini minggu depan adalah sidang pledoi pembelaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan juga apa yang selanjutnya yang akan persidangan apa lagi yang akan dijalani, dan juga upaya hukum apa yang bisa diambil oleh terdakwa untuk membela dirinya. Jadi urutan sidang kan gini, ini kan kemarin sudah pembacaan tuntutan atau rekusitor. Nah, setelah pembacaan tuntutan, maka nota pembelaan dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Kemarin ditanya tuh Jessica, mau bacain sendiri atau? Ya, dua-duanya. Jadi ada pribadi dan penasihat hukumnya. Ini yang menarik. Apa itu perbedaannya? Nah, biasanya ini tidak ada di dalam KUHP ya, tapi biasanya praktek kebiasaan, biasanya kalau yang dibacakan oleh terdakwa sendiri ini tidak bicara teori hukum, tidak terminologi hukum, tapi semacam curhat lah. Curhat pribadinya dia membela. Dari sisi terdakwa itu. Dari sisi terdakwa, ya yang sudah misalnya bahwa dia sangat tertekan, hidupnya menjadi hancur gara-gara perkara ini. Sisi emosional biasanya. Nah, kalau yang dari penasihat hukum biasanya teknis.
membantah unsur-unsur. Kan ini kan masalah pembuktian unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain itu dibantah satu persatu. Nah itu isi nota pembelaan baik dari pribadi terdakwa maupun dari penasihat hukum. Nah sehabis itu ada yang namanya replik, yaitu tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan pengacara ataupun nota pembelaan dari terdakwa. Itu hak, ditanya nanti sama hakim, jaksa apakah mau mengajukan replik. Kalau mau mengajukan replik, maka ada lagi harus dijawab juga sama terdakwa, namanya duplik. Karena prinsipnya adalah yang punya final say terakhir itu ya adalah si terdakwa. Nah sehabis itu akan ada musyawarah, tapi ini di luar, nggak boleh ditayangin ya. Setelah itu putusan agenda selanjutnya. Sebelum putusan itu hakim harus bermusyawarah. Nah di sini bermusyawarah yang yang rapatnya hakim lah. Ya biasanya sih seyogyanya diambil keputusan bulat, tapi bisa juga nggak bulat. Kalau nggak bulat tuh voting. Nanti ada yang namanya dissenting opinion atau opinion berbeda kalau ternyata tidak bulat. Kalau misalnya 2 yakin Jessica bersalah, 1 tidak. Nah itu dituangkan di dalam putusan. Habis itu ini kan baru pengadilan tingkat pertama ya, pengadilan negeri. Masih berjenjang. Ada pengadilan tinggi. Kalau misalnya ada yang tidak puas, ada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Lalu terakhir dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Ya, ini sebenarnya ini dramanya nih long way to go lah ya. Tapi memang drama di pengadilan negeri ini dalam tanda petik ya, drama ini memang menarik untuk kita lihat. Di mana menariknya? Pertama, bukan saja menjadi pendidikan hukum ya di Indonesia, tapi yang kedua ya concern ya terhadap perkara yang menarik perhatian publik nih seperti ini. Karena ini menarik perhatian publik. Kenapa sih menariknya? Yeah. Pertama, dari perkaranya unik ya, ya dengan penggunaan racun cyanida. Yang kedua dari subjeknya juga, orang yang menengah ke atas, well educated, apa iya dituduh sekeji itu. Makanya ini menjadi menarik dan kita lihat sama-sama. Nanti kita lihat bersama-sama ya seperti apa jalannya persidangan yang tadi bilang masih panjang. Masih panjang, dan long juga way to go. Vonis nanti akan diberikan kepada Jessica dari Majelis Hakim pada 21 Oktober 2016 nanti ya. Terima kasih Mas Aristo Pangaribuan atas informasi dan dialognya, sangat sangat informatif sekali ya. Berguna ya. Ya pemirsa, menurut suami Mirna Arif Sumarko, saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Jessica tidak